lari sampai hujan ya. Hujan turun kita tetap lari dengan rasa yang Jadi kebetulan di luar dari sekolah juga bisa belajar materi public speaking. Atau boleh nggak? Atau pilih atau aja. Organisasi atau akademik? Organisasi. Halo Sobat Tifa, Tifa Kreatif Aktif. Halo semuanya, apa kabar? Baik ya pastinya. Jumpa lagi bersama Podcast Tifa bersama saya Alicia Flora Destianti, saya Elvina Indraswari, bersama Bincang Inspiratif dan Bermakna bersama Duta Duta Wisata 2023. Oke, hari ini kita bersama dua orang siswa berprestasi dari SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia, yaitu yang menjuarai Duta Pariwisata di Mas Diajeng Kabupaten Ngawi 2023. Oke, boleh perkenalan diri dulu nih. Oke, halo Sobat Tifaners. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reno Alfiansyah, bisa dipanggil dengan Dimas Reno. Halo Sobat Tifaners, perkenalkan nama saya Bisusman, bisa dipanggil Dimas Hafiz. Oke, kira-kira Dindi ini punya jargon khusus gitu nggak sih? Ada. Ya, oke. Dimas Diajeng Ngawi bisa karena bersama. Dimas Reno, biar semuanya kompak, biar semuanya gitu. Oke, boleh. Kita ajak semuanya ya. Oke. Dimas Diajeng Ngawi bisa karena bersama. Oke, kalian sebagai siswa-siswi berprestasi di SMA Negeri 2 Ngawi, pastinya kalian mengikuti ekstrakurikuler dan juga organisasi. Kira-kira apa aja sih ekstrakurikuler dan organisasi yang kalian ikuti? Oke, baik, dari saya dulu ya. Ya, oke. Yang pertama organisasi, saya mengikuti organisasi siswa intrasekolah yaitu OSIS. Terus kemudian ada MPS yaitu Majelis Perwakilan Siswa. Terus kemudian ada ekstrakurikulernya adalah peleton inti. Itu dari saya. Oke, kalau dari saya sendiri, yang pertama saya mengikuti organisasi siswa intrasekolah. Yang kedua saya mengikuti Majelis Perwakilan Siswa. Dalam bidang voli juga saya mengikuti Semada Volleyball Club. Di bidang musik saya mengikuti Semada Art. Dan yang terakhir saya juga mengikuti Mister Semada dan menjadi Mister Semada Ngawi 2023. Oke, berarti kalian aktif dalam mengikuti organisasi dan juga ekstrakurikuler di SMA ini. Alhamdulillah. Nah, selain dari beberapa ekstra ataupun organisasi yang kalian ikuti, kesibukan dari kalian sendiri akhir-akhir ini ngapain aja sih? Mungkin bisa diceritakan buat sobat-sobat Tifa. Dari saya dulu, kesibukan saya akhir-akhir ini, saya sebagai OSIS terumnya, itu saya mendapatkan gelar kontribusi untuk mengontribusi dalam koordinator di Sekbid 5. Nah, di situ saya juga seperti siswa lainnya juga mengerjakan PR, belajar, terus kemudian alhamdulillah saya dari cabur Hapkido itu mendapatkan kejuaraan Kerjuprof, insya Allah akan diselenggarakan pada Desember. Dan di situ saya berlatih kurang lebih 1 minggu, itu ada 3 kali pertemuan, dan itu tidak hanya istilahnya teknik saja, tentunya ada latihan fisik juga. Oke. Keren banget ya. Oke. Kalau dari Mas Reno sendiri? Oke, kalau dari saya sendiri, ya di mana saya juga dipasrahi atau diamanahi di organisasi. Yang pertama di OSIS, saya menjabat sebagai koordinator dari Sekbid 3. Kemudian saya juga di Majelis Perwakilan Siswa, saya menjabat sebagai Ketua Komisi B. Kemudian juga saya menjadi Mister Semada Ngawi 2023. Saat ini saya sibuk dalam berorganisasi. Juga saya meningkatkan akademik saya dengan mengikuti bimbingan les di luar, seperti itu sih. Oke nih, kalian mengikuti Dimas Diajeng ini pastinya ada manfaat. Kira-kira apa sih manfaat Dimas Diajeng bagi masyarakat di Ngawi sendiri? Oke, kalau manfaat dari Dimas Diajeng tentunya kita juga berperan di masyarakat ya. Di situ ada istilahnya namanya adalah Podarwis, yaitu kelompok sadar wisata. Nah, di situ yang berperan aktif adalah masyarakat setempat untuk mengelola wisata yang berada di daerah mereka masing-masing. Jadi kita sebagai duta pariwisata juga ikut berkontribusi di situ untuk mengarahkan, untuk mengajak lebih aktif untuk istilahnya mempromosikan wisata-wisata yang berada di daerah tersebut supaya bisa tertarik kepada masyarakat umum gitu. Oke, kalau Dimas Reno sendiri nih. Oke, buat Sobat Tifaners, sebelum dari manfaat dari Dimas Diajeng udah tahu sekarang
harus tahu dong apa sih Dimas Diajeng itu. Oke. Jadi Dimas Diajeng merupakan suatu paguyuban yang ada di Kabupaten Ngawi yang memiliki ranah dalam Kedutaan Pariwisata di Kabupaten Ngawi, yang dimana bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Yang dimana juga fungsi utama ataupun tugas dari Dimas Diajeng Ngawi yaitu sebagai ambasador ataupun orang yang mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Ngawi. Oke, keren banget ya. Dimas Diajeng ini bermanfaat banget bagi masyarakat di Ngawi maupun di luar Ngawi. Oke, buat Dimas Hafiz dan juga Dimas Reno ini pertama kali tahu Dimas Diajeng itu dari mana sih? Atau dari kalian ikut Dimas Diajeng itu tuh karena spontan atau memang termotivasi dari orang lain atau cita-cita dari lama? Kalau dari saya sendiri termotivasi dari orang lain, terutama pada teman saya sendiri Dimas Reno di sini. Ya di situ saat kelas 10 semester 2 ada open recruitment Dimas Diajeng tahun 2023. Terus kemudian di situ saya ditawari sama Dimas Reno ini untuk ikut join kepada Dimas Diajeng 2023 ini. Terus kemudian saya istilahnya mempersiapkan, terus kemudian minta izin pada orang tua, keluarga, terus kemudian saya juga menyicil persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk join ke Dimas Diajeng, seperti itu. Oke, kalau dari saya sendiri nih, sebenarnya saya tahunya dari kelas 6 SD kebetulan. Jadi lama banget ya itu Kelas ya. 6 SD. Iya. Jadi kebetulan pada saat pulang ngaji, itu saya sama kakak saya tuh lewat di salah satu rumahnya Dimas Diajeng, yaitu Diajeng Sekar. Kalau Diajeng Sekar kalau nonton ya, kakak saya tuh bilang gini, Dek, ini loh Dimas Diajeng. Jadi kan saya belum tahu nih Dimas Diajeng itu apa, tapi kan di mata saya, wah kayaknya Dimas Diajeng udah punya value yang tinggi. Kebetulan juga pada kelas 10 semester 2 ada roadshow Go to Senior High School to Ngawi ya. Ada Dimas Diajeng yang datang di Semada buat promosi. Ini loh Dimas Diajeng, dan saya tertarik. Kebetulan sama Dimas Hafiz ya kemarin, tertarik buat join di Dimas Diajeng. Seperti itu sih. Oke nih, pastinya kalian mengikuti ajang Duta Pariwisata Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi ini pasti ada tesnya. Apa aja sih tes yang kalian lalui dalam mengikuti Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi 2023 ini? Oke, kalau dari tes sendiri nih, cukup banyak ya Dimas Hafiz. Tapi banyaknya itu melukis kenangan yang indah ya. Setiap prosesnya ada makna tersendiri. Betul banget. Jadi kalau dari tes yang pertama ada tes open interview dan tes tulis, yang dimana tes tulis ini berisikan soal-soal mengenai pengetahuan umum, kemudian pariwisata dan juga bahasa Inggris. Kemudian ada tes open interview. Tes open interview itu seperti cepet-cepetan ya biasanya kalau sekarang tuh. Dari 110 Dimas dan Diajeng yang ada di sana hanya ada 10 pertanyaan untuk Dimas dan 10 pertanyaan untuk Diajeng. Dan itu sistematisnya itu cepat-cepatan, dan di akhir sesi itu kebetulan Dimas Hafiz dan saya adalah penutup dari pertanyaan yang ke-10. Oke, kalau selanjutnya boleh dijelasin dengan Dimas Hafiz. Terus kemudian setelah ada tahap-tahap tes tulis, kemudian ada open interview yang dibilang Dimas Reno tadi, tentunya setelah itu kita diambil 40 besar, terus kemudian ada tes lagi, yaitu ada tes bakat dan tes wawancara. Nah, di situ kita seleksi semuanya 40 besar, terus kemudian diambil 20 besar untuk menuju tes selanjutnya. Terus kemudian setelah diumumkan 10 besar, ya di situ ada prakarantina. Prakarantina itu kurang lebih ada 1 bulan kurang lebih ya. 1 bulan, terus kemudian 3 hari untuk karantina. Nah di situ saat kita prakarantina, kita menyiapkan tari persembahan kemudian final. Nah, di situ ada diselingi materi-materi yang berkaitan dengan Dimas Diajeng. Terus kemudian saat karantina itu kita lebih intensif, terus kemudian diberi materi public speaking, ada catwalk, terus kemudian religi, seperti itu. Oke, dari berbagai tes nih, pastinya tuh kalian punya banyak pengalaman, gak hanya suka dan duka aja kan. Nah, bisa diceritakan apa aja sih pengalaman suka duka kalian dalam ikuti tes Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi? Tentunya banyak sukanya sih. Karena di situ kita juga dapat teman banyak, terus kemudian kita mendapatkan pengalaman baru, terus kemudian kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan juga yang baru juga. Dan di situ dukanya, ini saya sedikit cerita saat pendaftaran Dimas Diajeng itu sebenarnya saya juga
ikut perlombaan juga LKBP pamer. Saya di situ namanya sudah tercantum dalam pendaftaran tersebut. Sudah 1 minggu kurang lebih saya latihan bersama teman-teman persiapan peloton itu. Dan di situ kan sudah gimana ya, sama disentak sama kakak-kakak abangnya, terus kemudian kita saling mengingatkan bagaimana egois satu sama lain ini bisa terkendalikan. Nah di situ timbullah chemistry. Dan di situ pada suatu sore, kayaknya itu hari Minggu, saya harus mengutarakan, menyampaikan kepada ketua umum pada peloton inti yang pada itu yang masih menjabat, yaitu Bang Rama. Nah di situ saya mengutarakan atas semua koordinasi sama konsultasi sama keluarga dan kakak saya, terus kemudian malah istilahnya gimana, disambut baik sama Bang Rama, terus malah diberikan doa untuk istilahnya biar lancar lah di Mas Diajeng itu, kayak gitu. Kalau Mas Reno sendiri nih. Kalau dari saya sendiri nih, pengalaman suka dan duka dari mengikuti Dimas Diajeng. Karena saya sudah tergabung di Dimas Diajeng ya, saya memiliki senior-senior pastinya. Di mana senior-senior dari Dimas Diajeng ini sangat banyak pengalamannya ya, Dimas Hafiz. Dari teman-teman angkatan saya sendiri nih, banyak sekali yang udah kuliah, yang dimana saya bisa belajar banyak pengalaman dari kakak-kakak. Misal dari ada Dr. Hewan Unair, kemudian ada UGM, UNY, bahkan ada yang udah CPNS dari STAN ya, Dimas Hafiz. Wow. Dan hal itulah yang membuat saya suka dari Dimas Diajeng. Selain itu juga lingkungan dari Dimas Diajeng itu yang sangat positif itu, menginspirasi lah sekaligus sih. Oke nih, gimana perasaan kalian bisa dinobatkan sebagai Dimas Wakil 1 dan juga Dimas Berbakat Kabupaten Ngawi 2023? Kalau dari saya pribadi, tentunya saya juga tidak menyangka, syukur alhamdulillah bagi saya. Terus kemudian saya bisa sampai meraih gelar wakil 1 itu juga tidak tidak berharap. Syukur-syukur masuk 5 besar itu sudah alhamdulillah banget. Karena di situ melihat teman-teman di Dimas Diajeng pada saat itu 10 besar, banyak yang mahasiswa, banyak yang sudah relasi sudah banyak juga. Terus kemudian aktif di organisasi luar di kampus itu cukup banyak di sana. Jadi saya mendapatkan masuk 5 besar pun syukur alhamdulillah bagi saya. Tetapi di situ saya tidak pantang menyerah, terus berusaha. Ada beberapa materi-materi yang saya dalami kembali tentang pariwisata. Terus kemudian setelah tarik persembahan grand final itu diumumkan 5 besar, dan alhamdulillah saya disebut nama saya. Nah di situ mulai berdebar-debar lah hati. Nah itu suka, senang. Terus kemudian setelah itu turun stage, persiapan, kita dikasih soal, dan alhamdulillahnya soal itu yang sudah saya kuasai materinya. Terus kemudian saya bisa menyampaikan, menjawab dengan baik kayak gitu. Terus kemudian sampai ke top 3, terus sampai mendapatkan gelar wakil 1 itu sungguh luar biasa bagi saya. Keren banget. Oke, buat Dimas Reno nih. Oke, kalau dari saya sendiri nih, sebenarnya kalau ikut Dimas Diajeng itu memang Dimas Berbakat adalah tujuan saya dari awal pendaftarannya. Sama dengan Diajeng saya, Diajeng Tia, kebetulan kemarin juga memang pengen dalam mengikuti Dimas Diajeng dan pengennya di Diajeng Berbakat. Jadi memang Dimas Diajeng Berbakat itu sudah pilihan. Pastinya rasa yang tidak dapat diungkapkan, rasa senang yang sangat wow pada saat itu ya, saat dinobatkan. Dan sebetulnya juga ada dukanya nih. Pada saat itu juga kan ada sahabat saya, teman saya juga, salah satu Dimas di Kabupaten Ngawi, yang dimana ini juga pengen jadi Dimas Berbakat. Jadi di situ kayak, waduh, pasti panggil nama saya, waduh, agak gimana nih? Tapi juga suka, tapi juga sedih juga ada. Jadi campur aduk pada saat penobatan gitu, gitu sih. Oke nih, pastinya kalian sampai di titik ini tuh kan gak gampang ya. Pastinya kalian punya support system yang ada di belakang kalian. Nah, kira-kira siapa sih orang yang memotivasi tersebut? Oke, kalau orang yang memotivasi, orang support system pertama pasti dari keluarga ya. Tidak jauh tidak bukan, keluarga merupakan support system terbesar di dalam hidup kita. Keluarga adalah suatu penyongsong rasa semangat di saat kita rasa lelah ataupun ingin menyerah ya. Yang kedua yaitu teman, ya, teman dan sahabat. Jadi pada saat itu juga, pada saat grand final
tidak disangka dari teman-teman organisasi center sekolah Oscar semuanya datang buat ngedukung kita di Mas Hafiz, dan dari Dimas Jerry juga. Di situ juga kemarin dapat gelar Best Former. Oke. Bukan juga teman-teman datang kan juga. Dari kita berdua tuh sampai suaranya habis ya untuk terima kasih mendukung banyak. kalian. Iya, Dari awal sampai akhir Iya. bener-bener banget Iya, sih. jadi disitulah kayak wow, ternyata hangat banget ya rasanya di organisasi itu. Keluarga. Oke, untuk Dimas Hafiz nih. Kalau dari saya kurang lebih kayak seperti Mas Reno, support sistem dari orang tua, doa dari orang tua, keluarga bahkan itu yang mendukung saya untuk gimana ya, join ke Dimas Diajeng ini. Terus kemudian mungkin dari teman-teman ya dari yang lain juga, karena di situ terutama teman-teman peloton yang sudah istilahnya gimana merelakan saya untuk join ke Dimas Diajeng, itu menjadi salah satu motivasi terbesar saya, karena di situ mereka teman-teman beliau itu kalau sudah meninggalkan peloton ini, kamu harus bisa sukses, bisa lebih sukses sekali, karena di situ kamu join di Dimas Diajeng, berikan yang lebih maksimal. Dan di situ hati saya terenyuh dan semangat saya harus membara seperti itu. Oke, selain menjadi seorang Dimas Diajeng, tentunya kalian menjadi seorang pelajar di SMA Negeri 2 Ngawi ini. Nah, apakah selama berkegiatan itu kalian tuh proses belajarnya tuh terhambat? Kan kalian sibuk banget nih, boleh diceritakan? Oke, kalau dalam proses pembelajaran ya di sekolah sendiri, kebetulan pada saat pemilihan itu tidak sangat terhambat karena pada saat pemilihan itu libur sekolah. Dan apabila terhambat itu cuma sekitar 2-3 hari, tapi hal yang saya rasakan, yang saya tanamkan dalam diri saya, belajar itu bukan hanya di sekolah, tapi saya bisa belajar dari luar sekolah. Salah satu contohnya dengan mengikuti paguyuban Dimas Diajeng, yang dimana setiap jalan yang saya lalui adalah suatu pembelajaran yang dapat saya petik. Jadi seperti itu sih, saya di luar dari sekolah juga bisa belajar materi public speaking, materi kerohanian dan sebagainya macamnya, yang mungkin ada beberapa materi tidak diajarkan di sekolah seperti itu. Terus kemudian selain dibilang sama Dimas Reno, banyak sekali dari kita Dimas Diajeng tentunya kita juga diajarkan untuk manajemen waktu yang baik, dan di situ kita harus bisa menerapkan mana yang harus diprioritaskan antara belajar, belajar di luar. Nah itu kita harus benar-benar bisa manajemen waktu itu, kayak gitu sih kurang lebih. Dari sekian banyaknya kegiatan kalian, bagaimana sih cara kalian memanajemen waktu antara sekolah, organisasi, dan juga lomba-lomba yang kalian ikuti di luar sekolah? Wow. Kalau dari saya nih, Mas Reno. Silakan. Biar ganti-ganti. Oke. Kalau dari saya, terutama kita harus bisa sadar karena kita sebagai siswa, memang tentunya kita tugas belajarnya adalah belajar. Nah, kita prioritaskan untuk belajar terlebih dahulu. Terus kemudian setelah itu kita bisa untuk lanjut ke organisasi yang di luar maupun mungkin ekstrakurikuler atau latihan-latihan dan sebagainya kayak gitu. Oke, kalau dari saya sendiri nih ya, pada saat malam hari ini, saya pernah diceritakan oleh atau diberikan motivasi oleh salah satu Dimas berbakat tahun 2016 ya, yaitu Dimas Abi. Halo Dimas Abi kalau nonton. Jadi jam 1 malam itu ya, Dimas Abi tuh tiba-tiba bilang gini, "Friend, kegiatan kamu kan banyak." Nah, by the way ya, Dimas Abi ini salah satu anggota TIFA juga, dan mengikuti banyak sekali ekstrakurikuler di Semada, hampir 15 atau berapa gitu. Wah, banyak banget. Jadi tiba-tiba beliau bilang gini, "Ren, kamu kan kegiatannya banyak di sekolah, bagaimana cara ngatur waktu kamu?" Ditanya, ya, udah saya jawab, dan dia bilang atau motivasi saya dengan gini, di setiap perjalanan yang kamu ambil, setiap banyak sekali organisasi ekstra yang kamu ikuti, jalani. Orang bijak jika dihadapkan oleh suatu masalah dengan problem yang banyak sekali, pasti kamu akan dilewatkan dengan seperti air yang mengalir. Dan hal itu yang sangat saya ingat-ingat, kayak wow gitu, kayak sangat saya terapkan, terenyuh. Dan itu malam hari gitu sih. Oke nih. Kalian apa yang jika kalian lakukan jika tidak terpilih menjadi Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi? Pertanyaannya agak flashback ya dengan tes wawancara dulu kayaknya. Iya, kayaknya agama kayaknya dari kakak Tifa ini belum ngopi kayaknya. Oh iya. Aduh, Mas, gitu ya. Oke,
Oke, mungkin saya mengawali ya. Iya, silakan. Jika saya pribadi tentunya tidak diterima pada Kabupaten Rekrutmen di Ajeng 2023 ini, tentunya saya kan sebagai keinginan sendiri, tentunya ingin mencoba kembali berikhtiar dan tawakal. Kalau sudah tidak istilahnya berkali-kali tidak diterima, ya kita istilahnya gimana ya, meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, dimana nanti setiap pesan kita kan tidak, tentunya kan lebih baik keputusan Allah, nah seperti itu. Nah, untuk persiapan jangka panjang, terus kemudian mungkin dari prestasi saya, mungkin saya akan lebih fokus untuk mempersiapkan prestasi saya di bidang non akademik kayak gitu. Contohnya kayak olahraga seperti itu. Oke, Dimas Reno sendiri nih gimana? Oke, kalau cara saya sendiri atau tadi apabila saya tidak terpilih jadi Dimas di Ajeng, salah satu mindset yang saya tanamkan, karena dulu sempat sama Dimas Hafiz nggak keterima paskab ya. Jadi kita banyak sekali kayak dulu kita kan udah keterima paskab keterima tes di sekolah dan kita lanjut untuk di kabupaten ya kemarin. Kita sempat lari-lari sampai hujan turun, kita tetap lari dengan rasa karena kita sudah terpikir bahwasannya sertifikat untuk paskibraka ini persiapan untuk kita daftar di kepolisian nanti. Nah, akan tetapi di hari H kita tuh kayak kita nggak lolos, ternyata nggak lolos. Dan habis itu kita pulang dengan rasa yang cukup galau, kecewa, nggak mau makan. Betul. Padahal itu siangnya ada acara makan-makan di sekolahan itu. Kita nggak ikut karena udah galau ya. Setelah itu, habis itu hal yang saya tanamkan, saya ikut Dimas di Ajeng kan. Kemudian saya diterima dan bertemu dengan lingkungan yang positif, yang dimana apabila saya diterima di PPI dulu, berarti saya tidak akan mendapatkan hal yang sama seperti Dimas di Ajeng kali ini. Dan hal itulah yang membuat saya kayak terpikirkan mindset kayak setiap apapun yang apabila kamu nggak disegerakan oleh keinginan kamu, pasti ada hal yang lebih baik yang akan disegerakan oleh Allah. Karena Allah lebih tahu ya akan apa yang kita butuhkan gitu sih. Ya. Kalau dari saya sendiri, kalau saya tidak diterima menjadi Dimas di Ajeng pada saat ini, hal yang saya lakukan pasti yang pertama akan fokus kepada akademik yang saya miliki, dan saya terus menggali potensi yang saya miliki dari potensi non akademik dan akademik. Setelah itu saya terus melatih dengan mengikuti perlombaan-perlombaan seperti itu sih. Ini sebentar ya Kak Tifa. Kayaknya dari tadi Kak Latifah ini yang memberikan pertanyaan pada kita. Oh iya. Coba kita kasih pertanyaan kepada Kak Latifah. Satu pertanyaan aja nggak apa-apa. Saja. Dari kami ingin tahu nih kesibukan Kak Latifah ini selama berada di sekolahan ini ngapain aja sih? Pengen tahu kita. Oke, dari Tifa sendiri nih kesibukannya yang pertama adalah kita sering liputan liputan di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kayak event-event penting itu Tifa selalu meliput dan dimasukkan ke dalam IG Tifa Semada. Dan juga kita sedang proses untuk pembuatan majalah Tifa edisi ke-43. Contohnya ini ya? Iya. Wow, iya. Dan fun fact ini semua ini adalah karya pure anak Tifa. Mulai contohnya, artikelnya itu pure semua karya anak Tifa seperti itu. Luar biasa. Terus juga Tifa tuh ada latihan rutinnya setiap hari Kamis. Dan juga persiapan podcast seperti ini salah satunya. Oke, pastinya menjadi seorang Dimas di Ajeng itu kan pasti ada standar yang harus dipenuhi. Dari kalian sendiri apa aja sih kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Dimas di Ajeng sendiri? Oke, kalau kriteria yang harus dipenuhi dalam mengikuti Dimas di Ajeng itu adalah 3B. Apa itu 3B? Brain, Beauty, and Behavior. Yang pertama itu brain, yang dimana kita harus memiliki kecerdasan otak ataupun critical thinking. Apabila kita dihadapkan oleh suatu masalah, kita harus bisa bahasanya saset, was. Kita harus bisa cepat tanggap dalam masalah hal itu.
Kemudian beauty, apa itu beauty? Beauty bukan hanya dari paras kecantikan, bukan hanya dari paras ketampanan, tapi bagaimana cara kita untuk membawakan diri kita di halayak umum. Ada salah satu materi yang pernah disampaikan di karantina kalau tidak salah di Mas Hafiz, yaitu personal branding. Ya, dimana kita harus bisa membawakan diri kita harus bisa membranding diri kita dengan cara mengupload hal yang kita miliki dalam artian prestasi ataupun apapun agar bisa memotivasi orang di luar seperti itu. Terakhir nih ada BPA, ya, selain kita kecantikan, ketampanan, terus kemudian kecerdasan juga, tetapi di sini kita sebagai duta pariwisata tentunya harus berperilaku baik. Nah, attitude menjadi nomor satu. Kalau kata Pak Ali, ya, kata Pak Ali itu attitude dan sopan santun itu yang nomor satu. Ada yang nomor satu. Ya, terus kemudian dari situ kita mengimplementasikan pada diri kita sendiri, kita mencoba dan istilahnya gimana, memperbaiki diri kita supaya berperilaku yang baik, tutur kata yang baik, seperti itu. Oke nih, kira-kira apa motivasi yang bisa kalian berikan buat Ivaners yang lagi nonton nih? Terima kasih. Oke. Buat Sobat Ivaners yang menonton saat ini, ayo kita, mumpung kita ada di usia muda, ya dimana kita adalah usia-usia produktif, kita harus bisa mengembangkan, harus berani dalam menggali potensi yang kita miliki. Karena di usia-usia muda inilah kita dapat mencari jati diri kita, dan kita harus bisa mengimplementasikan visi dari sekolah kita itu calon pemimpin bangsa. Agar apa? Kita bisa membantu menyongsong Indonesia Emas 2045. Kalau dari saya nih, ya, mungkin bagi teman-teman semuanya, tentunya kami di sini masih tahap belajar tentunya ya. Tapi ini sedikit mungkin yang sudah kita lalui, ibaratnya. Jangan takut untuk mencoba, karena mereka yang tidak pernah mencoba lah yang tidak merasakan kegagalan. Dari situ mental kita terbentuk, ya. Maka daripada itu teman-teman silahkan istilahnya mencari relasi yang sebanyak mungkin di masa waktu muda, karena tentunya kita masih prima-primanya. Nanti kalau saat kita sudah tua, supaya tidak kesulitan untuk mencari mungkin pekerjaan atau lain sebagainya, seperti itu. Oke, selain pastinya nih untuk mengikuti Dimas Diajeng itu kan pasti punya benefits. Selain benefits buat orang di masyarakat di luar sana maupun di Ngawi, apa sih benefit yang kalian rasakan ketika menjadi Dimas Diajeng Ngawi? Oke, dari Dimas Hafiz silahkan. Oke, yang pertama itu yang sudah terasa ya setelah grand final, setelah itu yang terasa ada followers. Bener banget sih, itu sudah meningkat lah, walaupun tidak banyak tapi meningkat. Terus kemudian banyak pengalaman, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di Dimas Diajeng. Terus kemudian yang pertama itu yang saya rasakan sendiri dulu itu, padahal saya itu nggak pandai lah berbicara seperti ini, walaupun ini masih tahap belajar. Saat itu saya kalau diajak bicara seperti ini di hadapan umum itu masih grogi. Bicara pun terbata-bata kayak gitu ya. Ini sedikit demi sedikit saya mencoba untuk berani, karena di situ ilmu yang diajarkan, nah itu menjadi ilmu yang sangat berguna bagi saya tentunya. Seperti itu sih kalau dari saya. Kalau dari saya sendiri, keuntungan ataupun benefits yang saya dapatkan selama saya menjabat di Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi, yang pertama yaitu relasi ya. Saya sebutkan tadi bahwasanya dengan relasi yang luas saya bisa mendapatkan pengalaman yang banyak. Pengalaman tersebut akan saya jadikan bahan untuk motivasi agar diri saya lebih baik ke depannya. Kemudian yaitu kita bisa mendapatkan materi-materi secara gratis, yang dimana Dimas Diajeng ini tidak memungut biaya sama sekali. Dan apa yang kita dapatkan cash banding, misal kita dapat materi bahasa Inggris secara gratis, bahasa Jawa secara gratis, materi kepariwisataan dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa belajar banyak hal ya tentang dunia luar di Dimas Hafiz, apalagi jika Dimas Diajeng sedang bertugas ya di Bojonegoro, seperti di Ponorogo dan sebagainya, kita akan bertemu dengan tamu-tamu kehormatan dari daerah lain ataupun juga dari bupati, sekda, gubernur. Jadi hal itulah yang membuat juga diri kita agar termotivasi. Kapan kita akan seperti mereka? Seperti itu sih. Banyak banget ya jadi benefitnya jadi Dimas Diajeng gitu. Jadi pengen join gitu. Silakan ditunggu ya tahun depan ya. Ya Dimas Diajeng itu.
Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Apa rencana jangka panjang kalian setelah kalian selesai dari kegiatan Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi ini? Baik, tentunya di sini kita sebagai pelajar tidak putus setelah SMA saja. Kita juga harus mempersiapkan masa depan kita. Nah, rencananya kayaknya sebenarnya sama nih sama Mas Reno. Kayaknya udah dapat ya sekarang pikirannya. Setelah kita mau lulus dari SMA ini, rencananya kita akan daftar di kepolisian dan kita harus mempersiapkan mulai dari sekarang, entah itu dari fisiknya, kesehatannya, terus kemudian psikoteknya kita harus persiapan dari sekarang. Dan itulah fungsi dari Dimas Diajeng, kita mendapatkan relasi, mendapatkan banyak ilmu untuk kita terapkan di dunia kerja, seperti itu kalau dari saya. Oke, buat Dimas Reno sendiri nih. Saya rasa pertanyaannya udah cukup dijawab sama Dimas Hafiz ya, karena dari dulu juga dari kelas 10 MPS ikut sama, OSIS ikut sama, kemudian ekstra yang lain juga ikut sama, Dimas Diajeng pun ikut sama, Pasca pun ikut sama, guru sama. Semoga tahun besok kita bisa di instansi yang sama ya. Amin, amin. Oke, Native Runners, sebelum kita akhiri podcast kali ini, kita ada games nih buat Dimas. Oke, ini nanti jawab cepat lalu berikan alasannya ya. Iya. Oke, pertama nih, belajar santai atau belajar disiplin? Belajar santai. Disiplin. Oke, kenapa nih alasannya? Oke, kalau dari saya sendiri nih, kalau belajar santai, yang dimana salah satu implementasi kurikulum merdeka ya, yaitu belajar dengan santai, tetapi kita tetap harus merdeka. Oke. Yang dimana belajar santai yang saya maksudkan tuh, kita dapat mengembangkan diri kita sendiri tanpa ada paksaan. Jadi siswa ataupun siswi, khususnya saya sendiri, itu bisa lebih berkembang dengan apa yang saya pilih. Seperti itu sih, kayak lebih bisa berkembang ataupun bertumbuh seperti itu. Oke, Dimas Hafiz nih. Belajar saya disiplin, karena di situ kita belajar harus memiliki patokan waktu-waktu, karena mungkin dari teman-teman yang memiliki banyak organisasi, nah itu harus benar manajemen waktunya dan itu harus disiplin, karena kalau tidak konsisten mungkin nilai dari rapot naik turun. Nah di situ disiplin harus ditegakkan. Betul nggak? Betul, Pak. Setuju. Nih, yang kedua, kerja cepat atau kerja cerdas? Cerdas. Ada belnya tulisnya ya. Nah, alasannya Apa nih alasannya? Oke. Saya Saya dulu. terima aja ya Pak Adalah. Oke, kalau dari kerja cerdas, pasti kalau kita cerdas kita bisa lebih cepat. Betul nggak, Mas Hafiz? Ya dimana kerja cerdas yang saya maksudkan tuh kita bisa berpikir dengan cepat, yang dimana kita juga dapat merancang suatu kegiatan, khususnya kalau di organisasi ya, lebih tertata. Dengan tertata tersebut akan muncul kerja yang cepat. Dan sistematis tentunya. Jadi kalau kerja cerdas itu kita sebelum hari gawat tampil ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kita tuh sudah merancang untuk menunjang kesuksesan saat pelaksanaan. Jadi itu sistematis. Jadi kita bisa apa yang mau kita lakukan itu kita sudah tahu. Jadi langsung bisa Oke, pertanyaan ketiga nih. Terlalu optimis atau terlalu pesimis? Terlalu optimis. Terlalu optimis. Apa nih kira-kira alasannya? Dimas Hafiz. Oke. Karena kalau optimis mungkin gimana ya? Kalau kesannya terlalu itu juga nggak baik mas ya. Ya kita harus optimis tentu, tapi jangan pesimis karena setiap istilahnya apa? Setiap ada tantangan kita harus optimis bisa karena kita harus meyakinkan diri sendiri. Love yourself, bro. Nah, di situ kita harus meyakinkan diri sendiri bahwasanya kita itu harus bisa. Nah, jangan pesimis kayak gitu. Betul. Tapi kalau jangan ibaratnya jangan terlalu apa ya, optimis karena orang yang berlebihan itu juga tidak baik. Kayak gitu sih. Oke, pertanyaan yang keempat. Menjadi introvert atau extrovert? Extrovert. Kenapa nih? Kenapa extrovert? Ya. Oke, kalau dari saya sendiri, kenapa saya milih extrovert? Ya dimana saya suka dengan relasi yang luas, dimanapun kita, apabila kita ada kesusahan, dengan relasi yang luas, kita akan lebih cepat, ataupun kita lebih dibantu ya, dengan orang-orang yang kita kenali, seperti itu. Kemudian dengan relasi yang luas juga, kita dapat belajar pengalaman yang banyak terhadap suatu relasi yang luas tersebut. Betul.
Lalu ini sedikit cerita nih ya. Oke. Sedikit cerita dari saya. Cerita. Gitu. Sebenarnya tuh saya istilahnya juga tergolong masih introvert kayak gitu. Saat saya masih kelas 7, 8, 9, nah, itu saya sangat tertutup. Bahkan komunikasi sama perempuan itu saya nunduk. Nah, saya paling nggak bisa kalau komunikasi sama perempuan kayak gitu. Jadi ternyata introvert itu mendapatkan dampak negatif ternyata. Kita istilahnya jauh sosialisasi karena dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa jauh dari teman-teman kita masyarakat luar sana. Jadi kita setelah masuk organisasi kita belajar, sama saya sendiri belajar bagaimana kita menghubungi satu sama lain kayak gitu. Padahal itu perlu upaya yang sangat berat karena melawan kemauan diri sendiri. Oke nih, kalian pilih jujur atau tanggung jawab? Jujur. Tanggung jawab. Oke, kira-kira apa nih alasannya? Dari Dimas. Dimas Reno dulu. Oke. Alasan saya memilih jujur karena keterbukaan, khususnya dalam organisasi ya, keterbukaan antar satu sama lain adalah kunci dari kesuksesan dari organisasi tersebut. Ya. Jadi pernah juga saya mendapat perkataan, katakanlah katakanlah Iya. meskipun hal itu pahit. Jadi kita harus tetap berkata jujur meskipun hal itu ya rasanya tidak enak didengar bagi pendengar yang akan kita bicarakan. Kalau saya mungkin bertanggung jawab karena di situ kita sudah diberi amanah tentunya kita harus juga bertanggung jawab atas amanah tersebut karena orang tidak amanah itu juga tidak baik itu ya karena di situ kalau kita tidak amanah kita sudah diberikan amanah tapi kita tidak bertanggung jawab orang pasti sudah tidak mau lagi berjaya sama kita. Oke, yang selanjutnya organisasi atau akademik? Agak sulit, Akademik kalau saya. agak sulit. Atau boleh nggak? Atau pilih atau aja nggak apa-apa. Organisasi atau akademik? Organisasi atau Kalau saya akademik sih. Akademik. Kalau saya apa ya? Organisasi sih sebenarnya. Ya tengah-tengah. Ya boleh nggak? Nggak boleh ya? Boleh lah. Nggak boleh, Nggak bisa. Akademik kalau gitu. Akademik. Bisa disebutkan alasannya. Dijelaskan. Dari saya mungkin. Oh, Iya, bisa. Oke, kalau akademik nih, karena melihat dari kita belakangan ini kan sudah banyak ikut organisasi, jadi saya lebih fokus untuk akademik karena kembali lagi pada cita-cita masuk polisi tentunya tidak hanya pandai berorganisasi saja, tentunya kita harus pintar juga secara akademik kayak gitu sih. Oke, kalau dari saya sendiri memilih akademik karena saya rasa akademik juga sangat diperlukan ya apabila nanti kita akan meneruskan di setelah lulus sekolah menengah atas ini yang pastinya juga seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya kita menginginkan untuk menjadi salah satu taruna akademik polisi yang dimana hal akademik pun juga sangat dibutuhkan dari Mas Hafiz bukan hanya dari pengalaman berorganisasi seperti itu sih. Oke nih, terakhir nilai bagus tetapi tidak aktif dalam berorganisasi atau nilai jelek tetapi aktif organisasi. Nilai bagus tapi tidak aktif berorganisasi. Ini sulit bagi saya. Sulit sebenarnya. Suatu keputusan yang sangat sulit. Aduh nih, ya kalau saya mungkin milih sama akademik bagus tapi organisasi tidak aktif. Itu sih. Dengan alasan juga karena ya kita harus bisa mengorbankan masa muda kita untuk masa yang akan datang. Ya. Jadi organisasi kan kita di mana tempat kita menemukan relasi yang luas ya. Akan tetapi kita bukan hanya memandang dari satu pandangan saja. Kita akan membutuhkan masa depan. Tidak dapat kita pungkiri suatu hari nanti kita membutuhkan pekerjaan. Dan pekerjaan saat ini pasti yang teman-teman tahu juga membutuhkan nilai dari akademik, bukan hanya dari pengalaman berorganisasi. Apabila pengalaman berorganisasi itu kan salah satu contohnya itu bekerja sama, antar tim dan sebagainya macamnya. Dan menurut saya hal itu juga dapat dilatih apabila kita telah masuk di dalam suatu instansi seperti itu sih. Tapi jangan salah juga karena pengalaman berorganisasi ini juga sangat berpengaruh. Benar Karena juga. banyak-banyak CV yang kita berikan itu dinilai dari mungkin personal branding kita, terus track record kita itu juga dinilai seperti itu. Oke nih teman-teman Tifanas.
Sebelum podcast ini berakhir, nah kita dapat menyimpulkan nih bahwasanya kita sebagai manusia, kita harus bisa saling bermanfaat dan juga menginspirasi bagi orang lain, terutama bagi kita sebagai anak muda. Nah, tentunya dalam kita menginspirasi orang lain tidak harus dalam berbagi uang atau berbagi uang barang mahal, tetapi dengan kita bisa menginspirasi dan berbagi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain adalah salah satu inspiratif dan juga bermanfaat bagi orang lain. Seperti hadis dari Imam Ahmad At-Tabrani, di mana sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sinta Rosandi selaku pembina TIPA dan juga Bapak Delta selaku pembina FIUS, dan juga teman-teman FIUS yang sudah bekerja di belakang, dan juga teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Oke, podcast hari ini seru banget ya Tifaners, bersama siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 2 Ngawi. Oke, sampai jumpa di podcast inspirasi selanjutnya bersama siswa-siswi SMA Negeri 2 Ngawi yang berprestasi. Sampai jumpa. Bye.